Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-12, Pandangan Dunia Alkitabiah. Sahabat petang. Ayat hafalan: semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kitab Wahyu berbicara tentang dua globalisasi besar sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Wahyu 13 menjelaskan kesalahan yang mendunia ketika seluruh dunia akan kagum dan mengikuti binatang dari laut. Wahyu 14 menyoroti kebenaran yang mendunia pada saat Injil yang kekal akan diberitakan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Selama masa yang sukar itu, rupa-rupa angin pengajaran akan bertiup, dan orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari yang pertama, iblis membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 617. Sampai peristiwa terakhir ini diungkapkan, kita harus tetap teguh dalam keyakinan kita pada semua kebenaran yang kita miliki, yang mencakup sifat kemanusiaan dan kematian. Ketika kita berusaha untuk dibimbing oleh Roh Kudus dengan tujuan disiapkan untuk kemuliaan kedatangan Kristus. Adapun ringkasan dan pokok pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang minggu ini. Pandangan Alkitabiah bertentangan dengan filsafat Yunani tentang dualisme yang menyatakan bahwa tubuh itu buruk tetapi roh itu baik. Dualisme mengklaim bahwa dalam tubuh fana, jiwa yang kekal diperbudak, yang akan dibebaskan pada saat kematian setiap orang, pada saat mana ia akan hidup selamanya. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Alkitabiah yang jelas di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik, termasuk tubuh kita. Kita diciptakan dalam ketergantungan pada Tuhan. Dengan demikian, kita diciptakan tanpa keabadian yang melekat. Hidup tidak ada di dalam kita, tetapi diberikan kepada kita dari luar. Dan karena kita hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, kehidupan ini dipertahankan selamanya. Allah menjadikan manusia sebagai jiwa yang hidup. Keabadian tidak ada di dalam kita, tetapi terus-menerus diberikan kepada kita dari Tuhan sendiri, sumber eksternal. Pandangan Alkitabiah tentang sifat manusia adalah kesatuan dari semua aspek keberadaan kita, yaitu aspek fisik, mental atau intelektual, emosional, kehendak, spiritual, dan sosial, yang tidak berdiri secara terpisah atau independen satu sama lain. Semuanya disatukan oleh Allah pencipta kita dalam satu kesatuan yang luar biasa dan tak terpisahkan. Dan segala sesuatu perlu disucikan oleh Allah. Ketika seseorang meninggal, tidak ada aktivitas dalam aspek-aspek ini. Keberadaan kita adalah satu kesatuan, dan Tuhan ingin mengubah kita. Untuk mencapai transformasi ini, Dia berbicara kepada kita. Penulis rohani menekankan bahwa Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui otak kita. Saraf-saraf otak yang berkomunikasi dengan seluruh sistem adalah satu-satunya jalur yang melaluinya surga dapat berkomunikasi dengan manusia dan mempengaruhi kehidupan terdalamnya. Testimonies for the Church jilid 2 halaman 347. Sangatlah penting untuk memiliki pikiran Kristus, untuk memahami firman-Nya. Ketika firman Tuhan berdiam di dalam kita dan terus-menerus membimbing kita, maka pikiran kita dapat diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita dapat mencapai satu pengertian dari hal firman Allah hanyalah melalui penerangan yang diberikan Roh yang menyampaikan firman itu. Kebahagiaan sejati halaman 102. Paulus menjelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari lagi salah satu topik yang menarik yang terdapat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Pandangan Dunia Alkitabiah. Bagaimana pandangan Alkitabiah terhadap kekekalan jiwa
dan penipuan-penipuan yang disodorkan oleh si jahat. Di dalam pelajaran kita ini kita akan melihat model Yesus. Di dalam Lukas 2 ayat 52, apa keempat dimensi pertumbuhan Yesus yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini? Dan bagaimanakah 3 pelayanan Yesus yakni mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan dapat dilaksanakan oleh saudara dan saya secara efektif sekarang ini sesuai dengan Matius 4 ayat 23? Dan jangan pernah kita lupa bahwa tubuh kita ini adalah sebagai bait suci. Apa maksudnya? Dan bagaimanakah pemahaman bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan bait Roh Kudus dapat mempengaruhi gaya hidup secara positif? Di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini akan mengajarkan saudara dan saya bagaimana caranya supaya dapat memiliki pikiran Kristus. Dan apakah artinya memiliki pikiran Kristus ini? Tidak lupa juga kita harus belajar untuk dituntun oleh Roh. Bagaimana caranya supaya kita di dalam setiap kehidupan kita setiap hari dapat dituntun oleh Roh Kudus? Mengapa begitu penting pagi demi pagi untuk mendoakan diri kita sendiri agar terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita? Dan bagaimana caranya untuk kita tetap menanamkan di dalam pikiran kita untuk supaya kita terus bersedia bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita terus meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini dan seterusnya, sehingga iman kita akan terus dikuatkan, kita akan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk dengan tekun terus mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, pelajaran yang ke-12, sehingga iman kerohanian kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.